Ledakan di angkasa, haji terakhir sang koruptor. Langit di atas Laut Jawa tampak cerah pada pagi itu, 26 Februari 2025. Garuda Nusantara Flight GN786, sebuah pesawat Airbus A350 yang baru saja dirakit di hanggar swasta Indonesia, melayang mulus di ketinggian 3.000 kaki. Di dalamnya, ratusan penumpang, jemaah haji dan umroh, duduk dengan pakaian ihram putih, bercampur dengan aroma minyak wangi dan bisik doa yang terdengar samar. Namun, di balik suara zikir itu, ada rahasia gelap yang tersimpan di kursi-kursi kelas bisnis, para ulama kotor dan pejabat korup yang menyamar sebagai hamba Tuhan. Aku, Rudi Hartono, adalah salah satu awak kabin di penerbangan itu. Usiaku baru 28 tahun, tapi aku sudah terbiasa dengan rute panjang Jakarta-Mekah. Tapi, ada yang aneh hari itu. Aku memperhatikan beberapa penumpang VIP yang tak biasa. Pak Haji Suryo, seorang ulama terkenal yang rumornya gemar mencuci uang haram, duduk di baris 2A dengan tas kulit mahal yang tak pernah lepas dari genggamannya. Di sebelahnya, ada Bu Menteri Rina, pejabat tinggi yang katanya sedang kabur dari kasus korupsi proyek jalan tol fiktif senilai triliunan rupiah. Mereka tersenyum ramah, tapi matanya penuh rahasia. Pagi itu dimulai seperti biasa. Kapten Andi Wijaya, pilot senior dengan jam terbang 15.000 jam, mengumumkan lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Mesin pesawat menderu lembut, dan aku sibuk membagikan air zam-zam kepada penumpang. Di kokpit, kopilot Bima Santoso tampak ceria, bercanda tentang rencana liburannya setelah misi ini selesai. Tak ada yang tahu, itu adalah candaan terakhirnya. Kecurigaan pertama. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah awal, aku mendengar suara aneh dari kargo bawah, gemeretak logam yang tak biasa. Aku melirik ke arah pramugari Lisa, temanku yang selalu cerdas dalam situasi darurat. "Ruth, kamu dengar itu?" bisiknya sambil memegang troli minuman. Aku mengangguk, tapi sebelum aku bisa menjawab, lampu darurat di kabin tiba-tiba berkedip merah. Penumpang mulai gelisah, terutama Pak Haji Suryo yang tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Ada apa ini? Saya harus sampai Mekah hari ini." Aku berlari ke interkom untuk menghubungi kokpit. "Kapten, ada suara aneh dari kargo. Apa kita aman?" Suaraku bergetar. Kapten Andi menjawab dengan tenang, "Tenang, Ruth. Bima sedang cek data mesin. Mungkin cuma turbulensi kecil." Tapi aku tahu, itu bukan turbulensi. Di luar jendela, aku melihat asap tipis menyelinap dari sayap kiri pesawat. Konflik yang membakar. Tiba-tiba, dentuman keras mengguncang kabin. Aku tersungkur ke lantai, dan jeritan penumpang memenuhi udara. Dinding pesawat di sisi kiri robek seketika. Lubang besar tercipta, menghisap udara dan benda-benda kecil keluar ke angkasa. Aku melihat seorang penumpang tua, yang sedang membaca Al-Quran, terlempar keluar dari lubang itu. Tubuhnya menghilang dalam sekejap, ditelan langit yang biru tak berujung. "Mayday! Mayday! Ini GN786, kami kehilangan tekanan kabin," teriak Kapten Andi melalui radio. Tapi suaranya terputus oleh ledakan kedua. Kali ini lebih dahsyat. Sayap kiri pesawat terlepas sepenuhnya, dan badan pesawat mulai miring tajam. Aku memegang kursi erat-erat, sementara Lisa berteriak, "Masker oksigen! Pakai masker oksigen!" Di tengah kepanikan, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Pak Haji Suryo dan Bu Menteri Rina tak lagi duduk di kursi mereka. Mereka berlari menuju pintu darurat, membawa tas-tas besar yang tampak berat. "Buka pintunya! Kita harus keluar!" teriak Bu Rina dengan wajah pucat. Aku berlari menghentikan mereka. "Bu, itu gila! Kita di ketinggian 3.000 kaki." Tapi Pak Haji Suryo mendorongku hingga aku jatuh, dan dengan kekuatan yang tak wajar, ia membuka pintu darurat. Angin kencang langsung menyapu kabin. Aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Pak Haji Suryo dan Bu Rina melompat keluar, tapi mereka tidak jatuh.
Sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh mereka melayang, dikelilingi oleh kilatan cahaya biru yang menyilaukan. "Apa itu?" teriak Lisa di sampingku. Tapi aku tak punya jawaban. Di luar, pesawat mulai berputar tak terkendali, dan penumpang lain, termasuk para ulama dan pejabat yang terdeteksi korup oleh KPK, terlempar keluar dari lubang ledakan. Tubuh mereka berhamburan di udara seperti daun kering. Plot twist, teknologi rahasia. Saat aku berpikir ini adalah akhir hidupku, sebuah suara mekanis terdengar dari intercom yang sudah rusak. Inisiasi protokol Z99. Aktivasi darurat. Aku terkejut. Itu bukan suara Kapten Andi. Layar di kabin tiba-tiba menyala, menampilkan peta digital dan pesan, "Selamatkan inti reaktor." Reaktor? Pesawat ini punya reaktor? Aku berlari ke kokpit, yang kini penuh asap dan percikan api. Kapten Andi sudah tak bernyawa. Kepalanya tertunduk di atas panel kontrol. Bima masih berusaha menarik tuas, tapi tangannya gemetar. "Ruth, ini bukan pesawat biasa," katanya dengan napas tersengal. "Ini prototipe militer Indonesia. Ada reaktor eksperimen di kargo." Mereka bilang aman, tapi ledakan kecil memotong kata-katanya, dan Bima ambruk. Aku menyadari sesuatu. Ledakan itu bukan kecelakaan. Seseorang telah menyabotas reaktor itu, dan para VIP seperti Pak Haji Suryo dan Bu Rina tahu. Cahaya biru yang menyelimuti mereka tadi, itu adalah teknologi pelarian canggih, mungkin alat pelindung pribadi yang hanya dimiliki elit korup. Mereka sengaja membiarkan pesawat ini hancur, membuang penumpang lain sebagai pengalih perhatian, sementara mereka kabur dengan harta haram mereka. Klimaks yang membeku. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke panel kontrol. Layar menunjukkan hitungan mundur. Reaktor meldown, 3 menit. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, tapi aku ingat pelatihan daruratku. Ada tombol manual override di bawah kursi kapten. Aku membukanya dengan tangan gemetar, menekan tombol merah bertuliskan Jettison Core. Dentuman keras terakhir terdengar, dan aku merasa pesawat terangkat sejenak sebelum jatuh bebas. Reaktor itu terlepas dari badan pesawat, meledak di udara 1000 kaki di bawah kami, menciptakan bola api raksasa yang terlihat dari daratan. Tapi pesawatku tak selamat, kami terus jatuh, dan aku hanya bisa berdoa. Penutup yang mengejutkan. Aku terbangun di atas puing-puing di Pantai Anyer, tubuhku penuh luka tapi masih hidup. Lisa tergeletak tak jauh dariku, napasnya lemah tapi stabil. Di kejauhan, aku melihat helikopter militer mendekat, membawa lambang Garuda yang kini terasa menyeramkan. Mereka datang untuk membersihkan bukti. Malam itu, berita menyebar, pesawat haji Indonesia meledak, 300 tewas. Tak ada menyebut reaktor atau sabotase. Pak Haji Suryo dan Bu Rina dinyatakan hilang, tapi aku tahu mereka selamat di suatu tempat, hidup mewah dengan teknologi curian. Aku dan Lisa jadi saksi bisu, dikejar bayang-bayang konspirasi yang tak akan pernah terungkap. Di ufuk barat, matahari terbenam, meninggalkan langit merah darah, peringatan bahwa kebenaran selalu terkubur di balik puing-puing ambisi manusia.